Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Gimana kabarnya? Semoga kita pada hari ini semuanya sehat-sehat saja. Amin. Baiklah anak-anak, di sini sebelum Ibu masuk ke materi kita pada hari ini, Ibu di sini akan selalu mengingatkan kalian untuk menerapkan protokol kesehatan, yakni mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Baiklah, sekarang Ibu akan menjelaskan sejarah Indonesia kelas 12 tentang sistem dan struktur politik ekonomi Indonesia masa Orde Baru, ya. Di sini ada yang namanya masa transisi menuju pemerintahan Orde Baru tahun 1966 sampai dengan 1967. Pada masa transisi ini banyak peristiwa yang terjadi. Di antaranya ialah aksi Tripura, Super Semar, dan dualisme. Yang pertama itu aksi Tripura. Transisi dari pemerintahan Orde Lama menuju Orde Baru tidak terlepas dari peristiwa G30 SPKI. Peristiwa tersebut mengakibatkan terjadinya kekacauan politik dan keamanan negara serta perekonomian yang semakin memburuk. Keadaan ini memicu berbagai aksi yang gigih menuntut penyelesaian politis yang melibatkan gerakan 30 September. Perasaan tidak puas pun terhadap keadaan itu mendorong para pemuda dan mahasiswa untuk mencetuskan Tripura atau 3 tuntutan rakyat. Pada tahun 12 Januari 1966 yang dipelopori oleh kami dan Kavi, adapun isi dari Tripura tersebut. Yang pertama, pembubaran PKI. Yang kedua, pembersihan kabinet dari unsur-unsur G30 SPKI. Yang ketiga, penurunan harga ataupun memperbaiki ekonomi. Namun, tuntutan rakyat untuk membubarkan PKI tidak dipenuhi oleh Presiden. Kemudian di sini, Presiden menenangkan rakyat, ya, dengan mengadakan perubahan kabinet Wikora menjadi kabinet 100 menteri. Pada kenyataannya juga belum memuaskan rakyat. Mengapa? Karena di dalam kabinet tersebut masih banyak unsur-unsur PKI. Pada tanggal 24 Februari 1966, mahasiswa, pelajar, dan pemuda mengadakan aksi penutupan jalan menuju Istana Negara atau Istana Merdeka. Dalam aksi tersebut, gugur seorang mahasiswa. Akibatnya, tanggal 25 Februari 1966 kami dibubarkan. Insiden berdarah tersebut mengakibatkan semakin parahnya krisis kepemimpinan nasional. Yang kedua, ada yang namanya Super Semar. Semakin parahnya krisis kepemimpinan nasional ditandai dengan terjadinya aksi-aksi demonstrasi dan tidak terkendali massa. Untuk mengatasi hal tersebut, di sini Presiden Soekarno mengadakan sidang kabinet pada tanggal 11 Maret 1966. Setelah dibahas bersama, akhirnya Presiden Soekarno menandatangani surat perintah tersebut. Kemudian diberi nama Surat Perintah 11 Maret atau SP11 atau Super Semar. Adapun isi dari Super Semar tersebut, yang pertama, mengambil tindakan untuk memulihkan keamanan dan ketegangan serta kestabilan jalannya pemerintahan. Yang kedua, mengadakan koordinasi pelaksanaan pemerintah, dan yang ketiga, melaporkan sesuatu yang bersangkutan dengan tugas maupun tanggung jawabnya. Dan yang ketiga, di sini ada yang namanya dualisme kepemimpinan nasional atau dua kepemimpinan, ya. Super Semar membuat Soekarno memiliki
kuasa sebagai pelaksana pemerintah, sementara Soekarno pimpinan pemerintahan. Hal ini menimbulkan dualisme kepemimpinan nasional yang akhirnya menyebabkan pertentangan politik di kalangan masyarakat. Sehingga muncullah yang namanya ada pendukung Soekarno dan pendukung Soeharto. Demi menjaga keutuhan NKRI, Soekarno menyerahkan kekuasaan pemerintahan kepada pengembang TAP MPRS nomor 9 /MPRS 1966 pada tanggal 7 sampai 12 Maret 1967 diselenggarakannya yang namanya Sidang Istimewa MPRS. Akhirnya pada tanggal 22 Juni 1966 Presiden Soekarno menyampaikan pidato Nawaksara dalam persidangan MPRS berisi 9 persoalan yang dianggap penting. Pada tanggal 10 Januari 1967, Presiden menyampaikan surat pimpinan MPRS yang berisi pelengkap Nawaksara. Setelah membahas Pal Nawaksara pada tanggal 21 Januari, pimpinan MPRS menyatakan bahwa Presiden telah alpah dalam memenuhi ketentuan konstitusional sehingga pada tanggal 22 Februari 1967, tepatnya jam 19.30, Presiden Soekarno membacakan pengunduran diri. Nah, itulah tadi anak-anak penjelasan Ibu mengenai struktur politik dan ekonomi Indonesia pada masa Orde Baru. Sebelum Ibu mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, di sini ada tugas mandiri kalian kerjakan di rumah ya. Nanti kalau sudah bisa langsung kirim ke Ibu melalui grup kelas. Jangan lupa tugasnya dibentuk seperti kolase, dikasih nama ya. Kalau ada permasalahan atau ada materi yang kurang jelas bisa tanyakan Ibu melalui grup kelas ya. Mungkin Ibu rasa sampai di sini dulu. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.